Mengenal 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban PKI. Pahlawan revolusi identik dengan peristiwa G30S PKI. Sebanyak 7 orang yang kemudian dinobatkan sebagai pahlawan gugur dalam peristiwa tersebut. Pahlawan yang gugur dalam peristiwa itu diberi gelar pahlawan revolusi karena gugur dalam peristiwa G30S PKI atau Gerakan Tanggal 30 September berdasarkan keputusan Presiden pada 1965. G30S PKI merupakan peristiwa sejarah kelam bagi Indonesia, yang diperingati setiap tanggal 30 September. Pada saat itu, terjadi pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), yang bertujuan mengubah ideologi bangsa Indonesia. Peristiwa ini pun dijadikan sebuah film untuk mengenang sejarah perjalanan pahlawan revolusi, sering sekali film tersebut tayang pada tanggal 30 September. Siapa saja 7 pahlawan revolusi ini? 1. Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo pada tanggal 19 Juni tahun 1922. Awalnya, Jenderal Ahmad Yani mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan Peta Pembela Tanah Air di Bogor. Ahmad Yani tewas ketika pemberontakan G30S pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. 2. Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto. Lahir di Purwokerto tanggal 20 Juni tahun 1920, R. Suprapto mengikuti kursus Pusat Latihan Pemuda, Latihan Keibodan, Seinendan, dan Shui Shintai. Ketika PKI mengajukan pembentukan Angkatan Perang Kelima, Suprapto menolaknya. Akibatnya dia menjadi korban G30S bersama petinggi TNI AD lainnya. Suprapto dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 3. Letjen S. Parman. Jenderal dengan nama lengkap Siswondo Parman itu merupakan petinggi TNI AD ketika Orde Lama. Beliau lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, pada tanggal 4 Agustus tahun 1918. Sempat menjalani pendidikan kedokteran namun memilih untuk memperdalam ilmu intelijen, pengalamannya di bidang intelijen bermanfaat bagi TNI terutama mengetahui rencana PKI. Namun, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, dia diculik dan dibunuh bersama para jenderal lainnya. 4. Letjen MT Haryono. Letnan Jenderal TNI Anumerta Mastirto Darmo Haryono lahir di Surabaya, tanggal 20 Januari tahun 1924. Haryono bergabung menjadi perwira yang memiliki kelebihan bisa berbicara dalam 3 bahasa yaitu Belanda, Inggris, dan Jerman. Kemampuannya berbahasa ini menjadi penghubung perundingan dan komunikasi. Pada 1965, Haryono bersama petinggi lain gugur akibat pemberontakan G30S. 5. Mayor Jenderal di Panjaitan. Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan, lahir di Balige, Sumatera Utara, tanggal 19 Juni tahun 1925. Dia meninggal di umur 40 tahun pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sebelum meninggal dunia, dia diangkat sebagai asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat. DI Panjaitan juga mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat. 6. Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo. Sutoyo Siswomiharjo lahir di Kebumen, Jawa Tengah, tanggal 28 Agustus tahun 1922. Dia adalah seorang perwira tinggi di TNI AD. Brigjen Sutoyo pernah menjadi atase militer di Inggris pada tahun 1956 sampai tahun 1959. Sutoyo ditemukan meninggal di lubang buaya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, di usia 43 tahun. Ketika itu Sutoyo menentang pembentukan Angkatan Kelima dan gugur dalam G30S. 7. Kapten Anumerta Pierre Tendean. Kapten CZI Anumerta Pierre Andreas Tendean lahir pada tanggal 21 Februari tahun 1939. Dia adalah seorang perwira militer di Indonesia, yang meninggal akibat G30S di usia 26 tahun. Pada 1965, perwira muda ini kemudian diangkat menjadi Ajudan Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution. Tetapi, ketika bertugas dia tertangkap oleh kelompok G30S karena mengaku sebagai Nasution dan terbunuh.
Sementara itu, Jenderal Ahnasution bisa berhasil melarikan diri. Terdapat Museum Lubang Buaya atau disebut dengan Museum Monumen Pancasila Sakti merupakan museum untuk mengenang peristiwa G30 SPKI. Museum itu terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kabupaten Cipayung, Jakarta Timur. Tempat ini juga merupakan lokasi pembuangan jenazah 7 pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI.